Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. What page? Halaman berapa? 52. Kaifa i'tiqaduka fiz zaburi? Kaifa halika ya apa i'tiqaduka, keyakinanmu terhadap kitab Zabur? How is your belief to the Zabur? A'taqidu, saya meyakini anna Zabur kitaban min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. I believe that Zabur is one of Allah's books. One of means satu dari beberapa kitabnya Allah. Anzalahu ala sayyidina Dawud alaihi salam. That Allah already has revealed to the prophet of Dawud alaihi salam. Wa huwa ibaratun an adiyatin wa adkarin wa mawa'idha wa hikamin. Wa huwa utawi Zabur iku ibaratun, containing or contains from some prayers, some dhikirs, some mawa'idha. What do you say in English mawa'idha? Some advices, ya. Wahikamin, dan beberapa hikmah. Jadi dalam kitab Zabur itu ada isinya apa? Doa-doa, ada zikir, ada mau'izah, ada hikmah. Walaysa fihi ahkamun syar'iyyatun. There is no Islamic law. Di kitab Zabur tidak ada hukum-hukum syariat. Tidak ada tentang, kalau Al-Quran kan ada hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum orang melakukan zina, hukum haji, hukum minum khamr, itu namanya syariat. Tapi but in Taurat, in Zabur there is no. Zabur doesn't talk about Islamic law. It's only about dzikir, doa, hikmah, advices. Walaysa fi ahkamun syar'iyyatun li'anna Dawud alaihi salam. Why? Because the prophet of David or Dawud is following the Musa. Karena makmuran bitibai syar'iyyati al-Musawiyah. Karena Nabi Dawud itu diperintah untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Dawud itu tidak membawa syariat baru. Nabi Dawud tidak membawa peraturan-peraturan yang baru, tapi disuruh follow Nabi Musa. So, Zabur, ya, beberapa keterangan mengatakan Zabur itu not so many pages, tidak banyak halamannya, not like Al-Quran, like this, ya. Zabur only a few pages. Dan kitab Zabur itu berasal, ada yang mengatakan dari kata mizmar atau mazmur, yang artinya seruling. Maksudnya apa? Zabur itu banyak pujian-pujiannya. Isinya seperti, model kalimatnya itu seperti rima yang ada nadanya. Maka dikatakan Zabur. Nabi Dawud itu biasanya kalau menyiapkan kudanya sambil keliling gitu, sambil mendendangkan isi Zabur. Dan Nabi Dawud itu adalah, don't forget that Nabi Dawud is not only the messenger, but he is also becomes a king, ya. Nabi Dawud itu bukan hanya seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Pada masanya dia melawan tokoh jahat, tokoh yang digambarkan sebagai tokoh yang jahat bernama Jalut. Itu ada di dalam Al-Quran. Falamma fasala Dawudu bil Jaluti, dan seterusnya itu. Jalut dalam dunia barat itu disebut dengan Goliat. Nabi Dawud itu digambarkan beliau punya tubuh yang agak kecil, perawakannya kecil, melawan Goliat yang tubuhnya sangat besar. Maka cerita-cerita yang ada di Eropa, di barat itu biasanya kalau ada dua sosok yang berkelahi kayak ndak imbang, itu namanya David versus Goliat. Tapi David ini bisa mengalahkan Goliat, meskipun kecil,
tapi bisa mengalahkan yang besar. Ya, jadi orang yang fisiknya kecil itu belum tentu kalah dengan yang fisiknya besar. Buktinya Nabi Dawud itu bisa mengalahkan musuhnya yang bernama Goliat atau Jalut. Nah, setelah mengalahkan Goliat itulah kemudian Allah menurunkan Zabur. Nah, isinya tidak banyak, isinya lebih banyak ke puji-pujian, memuji Allah, kemudian nasihat-nasihat, hikmah-hikmah, zikir-zikir. Maka Nabi Dawud itu digambarkan beliau itu sukanya adalah wiritan, sukanya adalah zikir terus, wirid terus. Sampai dia menjadi raja. Karena dia menjadi raja, maka dia menaklukkan semuanya. Binatang, jin, ya, itu semuanya di bawah komandonya Nabi Dawud. Nabi Dawud kelak punya anak namanya Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman juga sama. Dia juga seorang nabi, juga seorang raja. Jadi dalam agama Islam itu hanya ada dua nabi yang punya status ganda. Yo nabi, yo raja. Yakni Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. David and Solomon. Ya. Makanya sekarang itu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ini diagungkan oleh tiga agama. Agama Islam, karena itu adalah nabi kita. Nasrani juga mengagungkan, ya. Kemudian Yahudi juga mengagungkan. Maka orang Yahudi itu kalau Anda lihat simbolnya Israel itu bintangnya itu namanya bintang apa? Bintang Daud kan? Ya, itu mereka menyebutnya apa? Bintang Daud. Dan makamnya itu ada di Palestina sana. Di dekatnya komplek Masjidil Aqsa itu ada makomnya Nabi Dawud, ya. Dan uniknya tiga agama ini sama-sama ziarah, tapi dipisah kayak tembok gitu ya. Ini khusus entrance, ruang masuknya ini untuk orang Yahudi, orang Nasrani. Nanti kalau umat Islam di sini itu sama-sama ziarahnya ke Nabi Dawud. Tiga agama. Dan itu ada jadwal kunjungan ziarahnya masing-masing. Sama seperti Nabi Isa, kita meyakini Nabi Isa itu adalah Rasulullah, utusannya Allah. Tapi bagi Nasrani, Isa itu adalah Tuhan, ya, atau anak Tuhan yang disembah. Itu bedanya. Kalau kita mengatakan Isa itu adalah Nabiullah, kalau mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Nah, itulah bedanya. Nah, Zabur itu harus kita yakini bahwa itu adalah kitabnya Allah. Perkara ada yang berubah, ada yang diganti isinya, itu hanya Allah yang tahu. Tapi kita meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur. Nah, sebelumnya Taurat, kemudian apa? Zabur. Sekali lagi ya, jadi di Zabur itu tidak membicarakan hukum-hukum, tapi dia itu lebih ke nasihat, zikir, doa, ya, hikmah. Kalau Al-Quran kandungannya lebih luas lagi. Al-Quran itu ya ono doa, ono zikir, ono hikmah, ada syariat. Apalagi selain itu apa? Selain hukum agama Islam ada histori, sejarah. Sejarah apa? Sejarah umat-umat terdahulu. Karena Al-Quran kan datangnya belakangan. Kitab terakhir yang diturunkan apa? Al-Quran. Karena dia adalah kitab terakhir yang diturunkan, maka membicarakan the previous generations, ya. Membicarakan kaumnya Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad, kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, kisahnya umat-umat terdahulu. Apalagi Israel. Bani Israel itu adalah umat yang umurnya panjang, yang usianya sangat membentang jauh. Karena sejak zamannya Nabi Ibrahim ke bawah, itu adalah Bani Israel. Nah, sedangkan Rasulullah sebagai khotamul anbiya, penutupnya para nabi, itu juga menceritakan umat-umat terdahulu. Makanya salah satu mukjizatnya Rasulullah adalah ketika beliau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para kaum kafir Quraisy yang tidak percaya, wahai Muhammad, kalau kamu memang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap, coba sebutkan ciri-ciri bangunan Masjidil Aqsa. Rasulullah bisa menyebutkan dengan rinci pintunya, ada berapa, ya, bentuknya seperti apa Masjidil Aqsa. Itu bukti bahwa Rasulullah pernah ke sana. Dan itu hanya dalam sekejap mata saja.
Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu bangun dari kasurnya, kemudian balik lagi ke rumahnya, itu ibaratnya kasurnya masih terasa hangat. Saking menunjukkan cepatnya waktunya. Bagi manusia biasa itu cepat, tapi bagi Rasulullah mungkin itu perjalanan yang lama. Karena Rasulullah sholat dulu di Masjidil Aqsa, ngimami para nabi, ya toh. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah, naik turun untuk nego jumlah rakaat sholat, ya, jumlah berapa kali sholat dalam sehari. Terus Rasulullah juga jalan-jalan melihat neraka, melihat surga. Itu kan lama. Bahkan ada yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya itu, tapi Rasulullah keliling dunia. Keliling dunia. Bisa jadi Kanjeng Nabi waktu itu ya mengunjungi Indonesia, ya mengunjungi negara-negara lain. Tapi itu tidak masuk akal dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kemudian kembali lagi. Besoknya Rasulullah berkata seperti itu, menceritakan kisahnya, ya otomatis kafir Quraisy tidak percaya. Bahkan sahabat Nabi pun banyak yang ragu-ragu karena diprovokasi oleh musuhnya, yakni kaum kafir Quraisy. Lihat nabimu Muhammad, dia ngarang lagi, bikin cerita yang tidak masuk akal. Itu sahabat itu ragu-ragu. Kemudian sahabat karena ragu, mereka akhirnya mendatangi tokoh yang dianggap mereka itu senior, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak berani langsung tanya ke Rasul, ke Nabi Muhammad, tapi beraninya sowan ke Abu Bakar As-Siddiq untuk minta informasi. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar begini, ya, jadi mereka lapor, wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad menceritakan kisah Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa bla 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 bla. Kata Abu Bakar, kalau memang itu benar dari Nabi Muhammad, saya percaya. Nah, ini Abu Bakar belum tanya ke Rasulullah, tapi baru dapat info dari sahabat, dia langsung mengatakan, saya percaya kalau itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Inilah kemudian beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya yang jujur, yang membenarkan, yang dapat dipercaya. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kita kembali lagi ke kitab Zabur. Ya, itu intinya isi dari Zabur. Faham dong? Oke, satu lagi. Kaifa i'tiqaduka fil Injil? Kaifa iku halika ya apa i'tiqaduka utawi keyakinanmu fil Injil yang dalam Injil? Ataqidu annal Injila, saya berkeyakinan bahwa Injil kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Saya meyakini Injil itu adalah satu dari kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu alal masih Isa alaihissalam, diturunkan kepada Isa al-Masih. Isa al-Masih alaihissalam. Jadi gelarnya Nabi Isa itu adalah al-Masih. Al-Masih kalau menurut dunia barat itu disebut dengan Mesayah. Mesayah atau Mesias. Artinya juru selamat. Ya. Sama dengan Dajjal. Dajjal itu juga sama, punya gelar al-Masih. Tapi ya beda, ya. Sekarang kan banyak sekali itu video-video di Instagram atau apa yang mengatakan Imam Mahdi mau keluar, Dajjal mau keluar, ya wallahu alam, kita tidak pernah tahu. Habib Umar bin Hafid ketika ditanya kapan Imam Mahdi akan muncul, beliau sepertinya agak kurang suka dengan pertanyaan itu. Beliau mengatakan bahwa udah tidak usah bingung masalah kapan Imam Mahdi keluar, kapan Dajjal keluar. Tapi kita harus menyibukkan diri dengan memperkuat iman kita, menambah ibadah kita, belajar yang rajin, ngaji yang rajin. Tidak usah mikirin kapan Imam Mahdi akan keluar. Itu kan orang yang suka menebak atau menerka-nerka seperti itu. Karena sekarang kan perang antara Israel dan Palestina, ya, Gaza itu ya, yang diserang terus sampai sekarang itu. Gaza itu kan sebuah kota yang kecil, separuhnya Surabaya. Nah itu kalau terus-menerus dibombardir kan hancur itu. Maka kita sebagai umat Islam yang di sini, kita hanya bisa mendoakan saja. Hanya bisa berdoa, nggak mungkin berangkat ke sana, ya, atau paling tidak bersedekah lah, ngirim donasi atau apa gitu ya. Tapi pasti kita meyakini bahwa janjinya Allah pasti akan terkabul, pertolongan Allah pasti akan datang. Nasrum minallah wa fathun qarib, ya. Dan pasti nanti kalau sudah saatnya, Rasulullah sudah mengatakan nanti ada saatnya, ada masanya orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu nanti akan dikejar, akan diburu oleh semua umat Islam. Sampai-sampai orang Yahudi nanti akan kocar-kacir, mereka akan bersembunyi ketakutan, ya. Sampai mereka ada yang bersembunyi di balik pohon,
Sampai mereka saking ketakutnya ada yang bersembunyi di balik batu. Bahkan pohon itu dan batu itu akan bisa berbicara, menyampaikan berita menyampaikan informasi kepada umat Islam, tentara Islam, ini loh, di balik saya bersembunyi orang Yahudi, bunuhlah dia. Sampai kocar-kacir. Pasti nanti suatu saat mereka akan musnah. Ya, sekarang mungkin umat Islam masih terdolimi yang di Palestina itu, tapi nanti pasti sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ada hadis yang mengatakan bahwa bahkan pohon pun akan berbicara, batu pun akan berbicara, wahai umat Islam, wahai mujahid, ini loh, ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik saya, bunuhlah dia, kejarlah dia, dan seterusnya. Nah, itu ada hadisnya itu. Kita tidak tahu kapan, ya. Dan tidak masuk akal. Populasinya hampir berapa ribu orang yang meninggal syahid, itu seperti tidak pernah habis jumlah populasi di Palestina itu. Ya. Koyok-koyok kok gak tahu entek. Arek cilik berapa ratus yang dibantai, berapa ribu anak yang dibantai. Ya. Tapi seolah-olah populasi di Palestina itu tidak pernah habis. Kayak ibu itu selalu melahirkan generasi-generasi selanjutnya, itu tidak masuk akal. Dan itu hanya Allah yang Maha tahu. Hamas atau tentaranya Palestina yang berjuang itu kan jumlahnya tidak banyak, bersembunyi di bawah tanah. Israel punya alat yang canggih, senjata yang canggih. Dia bisa mendeteksi dari atas pesawatnya, meluncurkan rudal, tapi kok tidak habis-habis. Itu ada campur tangan, dan itu adalah doa kita kepada Allah agar Allah mengirimkan tentara yang tak terlihat. Ya. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi yang diutus oleh Allah sebelum datangnya Rasulullah, dan jaraknya itu jauh sekali. Wadzalika li bayani haqaiq, ada keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang hakikat-hakikat. Satu, ya, wadawatil khalqi li tauhidil khaliq. Injil itu isinya adalah mendakwah, mengajak manusia agar mengesahkan Allah. Kemudian yang ketiga, wa naskhi ba'dhi ahkami Taurat. Injil itu menghapus sebagian hukum-hukum Taurat, direvisi, ya. Al-far'iyati ala hasabil iqtida wa tabsyir bidhuri khatimil anbiya. Yang terakhir, Injil itu ada informasi di dalam kitab Injil itu, info akan munculnya penutup para nabi. Di Injil itu diterangkan bahwa nanti akan muncul nabi akhir zaman. Namanya Ahmad atau Muhammad. Oke ya. Nah, sering saya sampaikan waktu ngaji dengan guru-guru terutama bahwa Ahlul Kitab, ya, Ahlul Kitab itu adalah orang yang berpegangan kepada Taurat, Zabur, Injil yang asli dan tidak merubah isinya. Di situ diinfokan bahwa nanti akan muncul nabi akhir zaman. Nah, orang yang menekuni kitab itu atau Ahlul Kitab itu tahu bahwa nanti akan muncul nabi akhir zaman. Ada yang memprediksi, ada keterangan yang bahwa nanti namanya itu Muhammad. Nah, orang-orang di Mekah sana ada yang berharap anaknya itulah nanti yang menjadi nabi, sehingga dalam sejarah itu, ahli sejarah mengatakan ada 2 atau 3 orang yang dulu pernah dinamai Muhammad. Orang tuanya berharap anakku iki kok sing dadi nabi, makanya dinamakan Muhammad atau Ahmad. Tapi ternyata prediksinya meleset, bukan itu, gitu loh ya. Di singkat cerita, lahirlah Nabi Muhammad. Siapa yang ngasih nama? Yang ngasih nama adalah kakeknya, Abdul Muthalib. Ini saya kasih nama Muhammad. Orang yang berkali-kali dipuji, bukan Muhammad. Kalau Muhammad itu isim fa'il. Ya, kalau Muhammad, Hamada yuhamidu tahmidun fahuwa Muhammadun, itu kan orang yang dipuji, orang yang terpuji. Kalau Muhammad, orang yang dipuji berkali-kali, orang yang terpuji. Karena namanya ini nama yang bagus, memiliki arti yang bagus, ya, maka orang kafir itu, orang musyrik itu janggal itu apa? Aneh ketika mengolok-ngolok Nabi Muhammad, itu mereka aneh. Wahai Muhammad sang pendusta, kan tidak mungkin. Wahai orang terpuji yang pendusta, kan kontradiktif. Terpuji kok pendusta, tidak mungkin. Muhammad kan artinya yang dipuji berkali-kali. Wahai Muhammad orang yang gila seumpamanya, kan tidak mungkin.
terpuji kok gila, tidak mungkin. Ya, nah itu sebelumnya dulu itu pernah ada orang yang menamai anaknya Muhammad itu 2 atau 3 orang itu ternyata meleset gitu ya. Dan nama Muhammad waktu itu tidak familiar ya bagi orang Mekah waktu itu, karena mereka biasanya menamakan anak-anaknya itu dengan Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, ya, hambanya Lata, hambanya Uzza. Ada yang dinamakan Kilab, Kilab itu jamak dari kalbun. Ada yang dinamakan Murrah, Murrah itu artinya pahit. Ya, nama-nama yang seperti itu. Ketika Nabi Muhammad itu hadir, Nabi Muhammad merubah beberapa nama sahabat menjadi nama yang baik, karena nama itu mengandung doa. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dulu namanya sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Begitu masuk Islam, dirubah sama Nabi Muhammad. Jangan Abdul Ka'bah, ganti Abdullah, hambanya Allah. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama apa ya, yang artinya itu sulit. Kemudian sama Rasulullah diganti menjadi Sahl. Sahl itu artinya apa? Mudah. Sehingga dia mudah dalam segala urusan. Itu sama Rasulullah diganti. Banyak nama yang diganti itu. Ya. Nah, di Injil itu diterangkan bahwa nanti muncul Nabi akhir zaman. Nah, sama pengikut-pengikutnya Nabi Isa alaihissalam ini diganti, dihilangkan. Makanya Injil itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu sebagian isinya itu ada yang dihilangkan atau dirubah. Ya. Ada yang hukum-hukumnya itu dihilangkan karena mereka tidak suka hukum agama Islam, terus diganti. Nah, itu mengalami perubahan. Nah, Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah. Dalilnya mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun. Oke. Oke, sudah itu aja, titik, wallahu alam. Bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna.